Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi mimman a'malu bil wali walidain. Salatu wassalamu ala al-asrafil anbiya wal mursalin ay sayyidina wa habibina wa ila man wasilatina ila rabbina ay nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kencang gitu ya, masa disebutkan dengan Nabi malah. Wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Faqad qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairal ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay kama qala al ulama, man dakhala qabral bila zakin karabikan dahrun bila syafilah. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru hadimal ladzat. Semakala ma hadiman ladzat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-maut salasan. Sadaqahu azim wa sadaqahu Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian acara bulanan kita silaturahmi keluarga besar Bancang Jabodetabek. Wabil khusus pada siang hari ini kita ketempatannya adalah keluarganya Mbak Rupi dan sekeluarga besarnya, di mana beliau pada siang hari ini mempunyai hajat, yaitu istilahnya itu haul. Kalau dalam agama itu haul, tapi bahasa Jawanya biasanya jenenge apa nih Bu? Mendai ya? Mendai itu apa ya? Mendak. Jadi istilahnya doa yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Wabil khusus kita tadi sudah mendoakan keluarga besar beliau. Wabil khususnya adalah Mbah Suratmi. Iya kan? Mbah Suratmi. Kenal Mbah Suratmi? Kenal? Kenal kan Mbah Mi? Mbah Mi kenal betul? Fokus Mbah, fokus nih, fokus. Fokus biar dia ngomong juga semangat. Semangat. Sing ngomong antai meniran, sing ngrungokne ora fokus. Aduh, kemana-mana ini. Gitu Pak ya. Jadi gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW jauh-jauh hari beliau mengajarkan kepada kita, uzkurullah hadimul ladzat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mahadimul ladzat ya Rasulullah? Rasulullah SAW, al-maut salasan. Rasulullah SAW jauh-jauh hari, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, memberikan wejangan kepada kita, sering-seringlah engkau mengingat yang namanya penghancur kenikmatan. Kemudian Rasulullah SAW bernasabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang bisa menghancurkan kelezatan? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, al-maut. Apa Bu? Al-maut, yaitu mati. Ibu bapak takut mati nggak? Takut nggak? Tenang nih. Ibu bapak takut mati betul? Takut betul? Takut sakit. Takut betul? Enggak ya. Takut diwedeni ya tekor, diwedeni ya betul. Makanya nanti kita sampai akhir, sampai setengah, sampai jam 12 kita bahas, biar nanti kita nggak takut mati gimana gitu ya. Nah Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita, sering-seringlah engkau mengingat kematian, mengingat yang bisa menghancurkan kenikmatan. Kalau kita kan sudah dikurangi kenikmatannya, ada yang sudah diantara kita yang dikurangi kenikmatannya, ada gigi yang sudah tidak bisa mengunyah jadah lagi, ada gigi yang sudah ompong, ada gigi yang sudah ditambal gigi, ada. Kemudian semangat yang sudah tidak fit lagi, ada. Sedikit jalan udah tenggolek oplok, ada. Nah itu adalah tanda-tanda salah satu kenikmatan kita oleh di orang-orang SWT
dikurangin, Pak. Maka bagaimana urgensi kita mengingat daripada yang bisa menghancurkan kenikmatan, yang lebih besar adalah kematian. Maka siang hari ini acara ini bukan untuk mengingat atau memperbarui kesedihan daripada keluarga kita yang sudah meninggal, bukan. Tapi jadikan wacana untuk mengingat bahwa suatu saat kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, kematian itu akan mendatangi. Dimanapun berada, kematian itu akan datang. Gitu Pak ya. Maka ketika kita bisa mengingat yang namanya kematian, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 perkara, Pak. Yang pertama adalah dipermudah kita untuk sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau ngiling-ngiling mati, Pak, pasti yang akan dipersempatkan apa? Yang disiapkan amal kan? Bekal, ibadah, gitu kan? Coba. Kemudian kalau kita sering-sering mengingat kematian, Allah akan jadikan hati kita ridho terhadap kehidupan kita. Kalau kita ditakdirkan di dunia ini menjadi orang kaya, semuanya ada, kemudian diamanain itu dan ini, kemudian kita juga jadikan pemimpin. Kalau orang-orang yang seperti sering mengingat kematian, maka dia akan sama saja. Artinya apa, Pak? Semua yang ada, harta yang ada itu tidak akan ada faedahnya kalau tidak dimanfaatkan untuk bekal ke dalam akhirat, Pak. Maka ketika kita mengingat kematian, kemudian semua yang ada di dalam kehidupan kita dicukupi oleh Allah SWT, kita tidak akan lupa. Karena perjalanan kita yang terakhir itu adalah akhirat. Dunia ini mah cuman apa, Pak? Dunia ini kan cuma numpang. Kata orang Jawa, dunia itu cuma mampir. Maksudnya apa, Pak? Sementara. Maksudnya mampir mobil itu kalau ngapunten Bu minta air, habis kita lelahnya, habis kita hausnya kan pergi. Ngerti nggih? Begitu juga dunia ini, Bapak dan Ibu yang muliakan. Enggak jauh dari paling 50, 63, 70 enggak belum. Maka barang siapa kita yang sudah dianugerahi umur sampai mendekati usia itu, kemudian kita nggak sering-sering zikrul maut, mengingat kematian, wah itu hati-hati, Pak. Hati-hati. Maka umur kita harus kita manfaatkan. Masa muda kita mungkin mohon maaf sudah berlalu. Masa santai-santai kita sudah berlalu. Kita sudah masuk fase serius nih, Pak. Umur kita kan sudah berapa, Pak? Ibu udah berapa umurnya? 40-an ada? Ada. Kemudian yang lain ada? 50 ada? 60 ada? Nah itu adalah fase-fase serius kita mempersiapkan bekal kita. Kalau umur yang segitu kita sudah nggak serius mempersiapkan bekal, wah bahaya, Pak. Benar. Kata para alim ulama bahaya. Maka Bapak dan Ibu yang saya muliakan, doa yang kita panjatkan kita tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para almarhum, ini Bapak ya. Santai mawon Bu, ngombeni santai mawon gitu, sampai Bu. Kita konsep saja. Nah itu, apa kata hadis Rasulullah SAW? Innal mayyiti yang tazirul du'a wa sadaqah wa istighfar min ahlihi wa min ahwalihi fid dunya fa idza itqa al-baita ahabbu min ad-dunya wa ma fiha. Orang mati itu yang ditunggu-tunggu itu adalah doa. Orang mati itu yang ditunggu-tunggu adalah istighfar daripada keluarganya. Orang yang mati itu yang ditunggu-tunggu itu adalah kiriman pahala, fadilah-fadilah daripada amalia-amalia sedekah. Mereka tidak menunggu apa lagi, Pak. Fa'idha iltaqahada ahabbu minad dunya wa ma fiha. Maka ketika mereka itu menemukan orang walinya, ahlinya yang masih di dunia ini, Pak, mereka mendoakan Allahumma fil lana dzunubana wa li walidayna. Apa yang mereka rasakan? Ahabbu minad dunya wa ma fiha. Kesenangan mereka kalau bisa diucapkan itu adalah mereka itu lebih senang daripada dikasih dunia dan seisinya, Pak. Kira-kira kalau kasih dunia itu gimana, Pak? Semua dunia itu dikasih pada kita. Itu lebih bahagia daripada itu ketika orang meninggal, mbah-mbah kita, ibu bapak kita, mungkin diantara kita juga ada istri kita, suami kita.
Kalau kita menghadiahkan fadilah doa, istighfar, kemudian juga tadi kita baca surah Yasin, kemudian pahalanya Allahumma asil salaba ma qara'nahu min surat Yasin ila ruhi min ahli kubur, yang tadi disebut-sebutkan. Mereka itu bunganya bukan main, Pak. Maka jangan menyepelekan istighfar kita kepada Allah untuk orang tua kita. Walaupun hanya sekedar suratul Fatihah, sempatkan kepada orang-orang tercinta kita, apalagi orang tua kita. Maka bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal tidak lain dan tidak bukan adalah mendoakan, kemudian bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya untuk mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah mengirimkan istighfar. Kita mendoakan mereka. Nggak ada lagi yang mereka minta, Pak. Mereka nggak minta lagi mobil kita, mereka nggak minta jabatan lagi kita, mereka nggak pengen pokoknya enak lah, apalagi anak yang nakal itu mereka nggak akan minta. Maka ketika kita masih hidup diberikan oleh Allah SWT umur, jangan sampai tinggalkan bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Karena bagaimanapun orang tua kita itu, Pak, mereka itu adalah ainul barokah, mereka adalah sumber keberkahan dalam kehidupan kita. Kita yang seperti ini nggak ada artinya kalau nggak ada jasa orang tua, benar? Kita bisa, mohon maaf, mempunyai jabatan yang besar ini nggak bakal bisa kalau kita nggak ada jasa orang tua kita. Mungkin orang tua kita dulu pembanting tulang, ada yang ngarit, ada yang nandur panen, ada yang ngapunten bikin bata, ada yang, mohon maaf, mungkin siang malam bekerja hanya untuk kita. Dan balasan mereka itu adalah apa? Ketika mereka sudah menjadi tanah, mereka sudah wafat dan mereka tinggal menunggu hasilnya, itu adalah bukan doa kita, istighfar kita, sedekah kita yang buat mereka. Nggak ada lagi, Pak. Maka jangan main-main dengan menyepelekan orang tua. Maka satu pun dalam kehidupan kita ini nggak ada jasa orang tua yang bisa kita balas. Segede apapun, sebesar apapun sedekah yang kita balas, nggak akan ada bandingannya. Maka orang bilang orang tua itu adalah apa? Keramat. Istilahnya itu ya malati, itu, Pak, ya. Nah gitu. Jadi mereka yang tunggu-tunggu itu sedekah, doa, kemudian istighfar kita. Maka Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sungguhlah sebuah kebahagiaan ketika bisa kita beramal dan amaliah kita ini untuk orang tua kita. Tidak harus gede. Jadi tidak harus semuanya hadir, tidak semuanya harus ada makanannya, semuanya tidak harus hadir. Kita sama-sama sekeluarga, ayo sekeluarga kita mendoakan orang tua kita, mendoakan mbah kita, mendoakan ibu. Mereka itu bunganya itu, semua bunganya itu lebih daripada dikasih dunia dan seisinya. Dunia ini kan banyak, Pak, ya. Ada apa aja, Pak? Bintang, itu dunia bukan? Dunia makhluk, semuanya, bumi, langit. Pokoknya seneng jero dunia, dan di langit semua itu adalah dunia wa ma fiha. Itu lebih senang daripada seperti itu. Kita kan enggak, Pak, ya. Di antara kita mungkin, mohon maaf, masih ada yang tidak menyepelekan orang tua kita. Mungkin di antara kita masih kurang khusyuk di dalam berdoa. Mungkin di antara kita masih ada orang yang belum sering-sering mengingat orang tua. Nah, wasilahnya adalah hadir di majelis pengajian, itu adalah menghidupkan hati kita, agar hati kita hidup, agar hati kita itu tersenyum, agar hati kita itu tersentuh dengan keadaan orang tua kita di sana. Makanya Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang sering-sering sampaikan, ada nanti orang tua yang mereka jalannya di alam kubur, alam barzah, di sono tertatih-tatih, mereka menabrak sono, nabrak sini, terjun ke dalam kegelap. Ada orang tua yang mereka berjalan secepat kilat, yang mereka semuanya lancar, tidak ada halangan. Maka ulama melihat apa yang terjadi orang tua ini dengan ahli kuburnya yang masih hidup di dunia. Salah satunya mereka yang jalannya itu masa belum tertatih-tatih, mereka yang susah mendoakan, keluarganya di dunianya tidak pernah sama sekali mendoakan, tidak pernah mereka berbuat taat kepada Allah SWT, tidak pernah mereka menghiraukan orang-orang yang sudah meninggal, termasuk keluarga kita. Nah itu, Pak. Kemudian orang yang secepat kilat mereka itu berjalan, ternyata di keluarganya mereka ahli taat, keluarganya ahli ibadah, keluarganya ahli mendoakan mereka. Maka sebagai bukti cinta kita, mari sama-sama kita doakan keluarga kita masing-masing. Fa insyaallah hasil daripada doa kita itu nanti kita dibalas oleh anak kita. Allahumma ya amin ya rabbal. Kalau ibu dan bapak gemar mendoakan orang tua, maka darah ibu dalam mendoakan orang tua itu akan mengalir kepada anak, dan anak nanti juga akan mendoakan orang tua.
Nah itu Pak. Jadi kalau menurut ahli bahasa itu hukum apa Pak? Hukum kausalitas itu apa? Hukum sebab akibat itu. Maka ketika kita gemar mendoakan orang tua, Pak, insya Allah ketika kita nanti mati, ketika nanti kita menjadi tanah, ketika nanti badan kita itu dikerubutin belatung Pak, dimana kita itu nggak bisa jadi apa Pak, minta tolong lagi. Kata surat Yasin, al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Ketika harta anak kita, jabatan nanti nggak kita bermanfaat lagi. Ilaman Allah biqalbin salim, doa-doa mereka lah yang menolong kita, amal-amal ibadah kita lah yang akan menolong kita. Gitu Pak. Jadi waktu yang sedikit kita pakai. Nah gitu. Jadi Pak, insya Allah kalau kita sering mendoakan orang tua, Allah akan membahas dengan keberkahan anak istri kita. Amin ya Rabbal alamin. Nah sedikit ngaji Pak ya. Tadi kan apa? Kesepakatannya sampai 3 jam ya. Sampai 3 jam. Pernah dikit tenan kuat-kuatan iki tak bacane kabeh terserah awakmu panas gugumu. Apa Bapak dan yang saya muliakan, bahwa hadis yang sudah masyhur Bapak dan yang saya muliakan, ketika orang yang sudah mati itu kan idza mata ibnul adam in qata'a amali illa min salasin. Kemudian apa? Ila salasin. Sadaqatin jariyatin au ilmu yang tafau bihi au waladun sholih yad'u lahu. Ketika kita sudah mati, amal-amaliyah kita itu nggak akan bisa memberikan pengaruh kepada kita kecuali 3. Yang pertama itu adalah apa Pak? Sedekah jariyah. Maka Bapak dan yang saya muliakan, kalau keluarga besar ini, mohon maaf ngapunten, ingin sedekah jariyahnya terus mengalir kepada ahli kubur, siapapun itu yang kita kirimin pahalanya, nanti bersedekahlah jariyah, apapun itu bentuknya. Nah nanti kita bahas di bawahnya Pak ya. Nah gitu. Kemudian au ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang selalu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu Bapak dan yang saya muliakan tidak selalu harus menjadi ustadz, harus menjadi ulama, tidak seperti itu. Ilmu kebaikan apapun itu yang ibu bisa ibu sebarkan, itu akan menjadi mengalir selama itu dalam koridor kebaikan. Ibu-ibu pinter apa ibu? Masak. Ada yang pinter masak? Ibu-ibu yang pinter masak ada nggak? Masa orang disebut Bu, malah ibu dengan nggak pinter masak, nanti bapaknya itu mangannya yang coba terus katanya. Ibu pinter bikin apa itu namanya kue, sambal geprek, kemudian masya Allah sambal setan, sanggup bikin bakso, penjenengan tularkan kepada keluarga, kepada teman, kemudian mereka menjadi wasilah datangnya rezeki, itu termasuk al-ilmu yang tafa'u dan pahalanya akan mengalir. Penjenengan sudah mati, penjenengan sudah menjadi tanah, penjenengan tinggal lisannya. Dulu teman-teman ketika bicara jika berhadapan, penjenengan tinggal lisannya, ngapunten seumpamanya Bapak Bibit Jarmini bin Mijan, tinggal nama saya aja. Semua orang sudah tinggal nama saja. Ketika kita dulu pernah bertemu, sudah tidak bertemu lagi, hanya bisa membaca lisan kita. Maka ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir walaupun dia hidup di alam kubur itu sendirian. Kemudian waladun sholih yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka Bapak dan yang saya muliakan, kalau mungkin masa lalu kita, masa muda kita itu tidak soleh, ada nggak yang tidak soleh di masa muda kita? Ada nggak? Ada nggak? Benar Mas. Si ngomong juga yang nggak soleh itu bisa kisah ya Pak. Kalau kita nunggu masa muda kita itu nggak soleh, kita kesempatan sekarang Pak, masih ada umur untuk mensolehkan diri. Waktu masih ada, kesempatan masih ada. Kita tularkan kesolehan kita buat anak-anak kita. Kita tularkan kesolehan buat istri-istri kita. Kita tularkan kesolehan kita buat suami kita. Maka jangan pelit-pelit. Ketika kita punya ilmu, sampaikan kepada anak istri kita. Itu yang pertama. Karena Bapak ini adalah pemimpin. Nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa aduka qaumuk?" Bagaimana engkau memimpin ya Mas Joko bin? "Kaifa aduka qaumuk ya?" Semuanya akan ditanya ya Allah Subhanahu. Gak bisa kita menghindar dari itu, gak bisa. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam kubur, apa kata para alim ulama? Barang siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kata
Man dakhal qabru bilal jadin kal waliba bilal syafina. Barang siapa masuk ke dalam kubur kemudian dia tidak mempunyai bekal, Pak, itu seperti orang tenggelam di dalam laut dan tidak ada nelayan yang bisa menolong dia. Rasanya kira-kira kalau kita tenggelam itu kayak apa, Pak? Pernah nggak Bapak Ibu tenggelam? Mbak tadi pernah tenggelam nggak? Jangan. Pernah nggak? Kalau jangan belum. Mas Joko pernah tenggelam? Tenggelam dalam kenikmatan, Pak? Enggak lah, iyalah joroknya berikut, enggak lah. Nah, ngaji ini kenikmatan, Pak, bener nggak? Kalau hatinya orang itu sudah seneng ngaji, Pak, sampai jam terlumun juga nggak apa-apa, kata Mbak Lami tadi, sampai jam 3. Berarti ya Mbak Lami ini tenggelam dalam kenikmatan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Mas Rid. Monggo nek kayak gitu jangan. Mas Rid nggak sama semua. Ya, kita guyu aja biar fresh aja, Mbak ya. Begitu, Pak. Jadi kalau orang masuk ke dalam kubur dia tidak mempunyai bekal, seperti orang tenggelam di dalam lautan sendirian, nggak ada yang nolong. Saya pernah tenggelam, Pak. Tenggelamnya itu di kali ini, Mas. Sebelum Ngawi itu kan ada jembatan ya. Jembatan itu kan kampung apa nih, Mas? Yang titik yang suka buat cari pasir itu loh. Saya kalau nggak salah sama Mas Seno. Mas Seno hadir nih, Mas Seno hadir. Hadir, Mas Seno hadir. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Terus terang saya tenggelam, itu yang narik Mas Seno ini. Mas Seno kan dari olahraga kan, beliau kan apa? Masya Allah kan, pinter, tarik banget. Tenggelam di kali aja kayak gitu, Pak. Udah bingung, mancal sono nggak bisa, mancal atas nggak sampai, mancal bawah ambles. Apalagi kita di dalam kubur, bener nggak? Kita sendirian, kemudian dimasukkan ke dalam tanah, kemudian kita ditutup oleh belabak, kemudian habis itu orang sudah apa tuh nggak puas lagi, habis itu dikasih tanah, belum puas dikasih tanah, diinjek-injek lagi, bener? Ini kayaknya sing dikubur ini dendam banget. Masa sudah tanah, kemudian diinjek-injek lagi, kemudian ditutup lagi, habis itu dikasih gundukan lagi. Bagaimana kita bisa minta pertolongan orang lain kalau kita nggak punya amal? Nah itu Pak ya, biar hati kita hidup. Makanya judulnya adalah mengingat mati menghidupkan hati. Begitu. Kecuali mau status lagi. Itu Pak, itu kondisi kita. Kondisi orang tua kita di sana juga seperti itu. Mereka hanya minta doa, nggak minta yang lain. Menunggu mereka, menunggu, ya Allah anak saya, ya Allah. Maka seandainya mereka bisa kembali ke alam dunia ini, mereka bakal nuturi, ya Allah, untuk sing apik ibadah. Lele ibadah. Jadi karena kita sudah mati, Allah SWT sudah menakdirkan kita tidak kembali lagi, maka yang bisa menolong hanya amal-amal yang kita. Nah gitu. Kemudian ini saya sampaikan hadis Rasulullah SAW. Rawahu Imam Bukhari wal Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasai an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wal warad bi hadil sulqat ziyadatu ala salasa wa fatal suyuti walau ahadu asra wa natanu fi qawli minal bahi wal faqr. Jadi Bapak dan yang saya muliakan, hadis yang tadi di atas bahwa orang mati itu sama halnya tidak akan mengalir kecuali yang 3 tadi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kemudian anak yang soleh. Ternyata di menurut para alim ulama ahli hadis itu ada lagi. Nah ini kesempatan kita yang mohon maaf mungkin kita belum bersedekah jariah, kesempatan kita yang tidak punya ilmu, kesempatan kepada kita yang tidak dikanugerahi oleh Allah SWT anak yang soleh. Inilah diberikan kesempatan oleh Allah SWT. Apa beliau ngomong? Idza mata ibnu Adam laisa yajri alaihi min al-fa'al ghairi ashran. Al-ulum biha wa du'a nahli wal ghalibun nahli wa sidaqal baldari wa warisatul mushaf wa rabadul sa'il wal jafri wal biril aw jarin nahar wa baitul gharib bina'ul ta'wi ilaihi aw bina'ul mahalul zikri wa ta'limul qira'atul karim fahfudha min hadis jahlar. Apa kata beliau? Sesungguhnya yang pahalanya itu tidak akan berhenti ketika kita mati itu bukan 3 itu aja. Ternyata ada 10 kepada yang saya muliakan. Dan ini kesempatan kita. Yang pertama adalah apa Pak? Ulumul biha, menyebarkan ilmu tadi. Ilmu apapun kita sebarkan. Kalau nggak bisa mengajar ya nuturin.
Kalau nggak nuturin ya mengingatkan, itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah doa kita Pak. Doa kita kepada orang tua kita itu sampai. Maka nanti orang Bapak dan yang saya muliakan sudah sampai bagaimana doa itu bisa menghantarkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baru berdoa dan langsung yakin. Ngoten, nek mriki sampun doa langsung yakin mboten? Langsung yakin mboten? Yakin gitu ya? Yakin, harus yakin. Berdoa ya stajib lakum, berdoalah kepadaku dan aku kabulkan. Begitu. Kemudian wa gharibun nahli, nandur Pak. Nandur kurma. Kalau ini kan bahasanya nandur kurma. Jadi kalau kita sudah tua, nanti usahakan kita menanam sesuatu yang bisa manfaatnya itu diambil oleh anak cucu kita. Biasanya yang gawe nandur apa gitu? Nandur apa gitu? Asem enggak? Belum. Buah-buahan. Oh, nandur apa Mbak? Mbak Lami nandur apa? Mbak Lami mau nandur saham. Nandur saham. Ya kita menanam buah-buahan yang hasilnya kelak dinikmatin keluarga kita oleh anak istri kita, itu akan bermanfaat. Walaupun kita tua, maka ada dalam sebuah kisah dengan para sahabat. Sahabat ini sudah tua, Bapak Dunia saya melihatkan. Sahabat, engkau sudah tua, sudah mau meninggal. Kenapa engkau tetap menanam tumbuhan? Engkau kenapa tetap bertani? Maka hasil daripada tanaman yang ditanam tadi ternyata dinikmatin oleh keluarganya, dan itu pahalanya bisa terus mengalir selama pohon itu belum ditahan, belum dipotong. Nah gitu Pak ya, nah gitu. Kemudian wajabul biri, membangunkan sumur Pak, membangunkan sumur. Kalau di tempat-tempat yang lain kan ada yang mohon maaf kekeringan, kemudian kita taruhlah bersedekah membangunkan sumur. Nah itu sumur itu pahalanya akan mengalir dari kepada kita. Gitu Pak ya. Nanti kalau nggak gitu lihat bisa merancang sama sehingga kekeringan berat. Kemudian turun sumur. Gimana ya Mas Bawang ya? Gitu. Tapi alhamdulillah selama ini berancang itu dan warganya tidak kekurangan air. Alhamdulillah. Gitu. Kemudian Wabatul Gharib, membangunkan rumah singgah Pak. Kalau rumah singgah itu Bapak dan Ibu saya muliakan, kalau yang di perkotaan sepengetahuan saya di Tangerang itu yang namanya rumah singgah buat gelandangan. Itu ada kan ya? Nah kalau kita punya harta membangun rumah singgah untuk mereka pengemis-pengemis, itu pahalanya akan terus mengalir. Kemudian wa mahalul zikri, au binaul maharul zikri, kita membangun majelis zikir Pak, tempat ngaji. Kalau kita nggak tempat ngaji ya insya Allah kita ini sedang membangun majelis zikir atau majelis taklim. Maka banyak ibu-ibu selama ini nggak ngerasa kita punya bangunan. Mbak Sus ngerasa nggak? Mbak Sus, kok bilang ngapain ngantuk ya? Kita ini sedang membangun majelis taklim Pak. Walaupun secara fisik kita nggak melihat, kita nggak tahu bangunannya di mana. Hadirnya kita di sini ini membangun majelis taklim, membangun majelis zikir, dan pahalanya itu akan terus mengalir. Maka jangan sampai kita malas kalau ada kesempatan. Dimanapun ada pengajian datengin, dimanapun ada majelis zikir datengin, karena kita akan membangun majelis zikir yang pahalanya akan terus mengalir. Walaupun suatu saat mohon maaf 10 tahun lagi kita sudah nggak ada, 5 tahun lagi atau mungkin nanti pulang dari sini kita nggak ada, majelis zikir itu akan terus mengalir pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bu. Kemudian wa ta'limul Quran, kemudian mempelajari Quran. Ini Bapak-bapak dan yang saya muliakan. Mengajarkan Al-Quran kepada diri kita, kepada anak kita, kepada istri kita. Pernah nggak kita mengajarkan istri Al-Quran, Pak? Saya tanya Bapak-bapak nih, yang saya tanya dulu. Pernah nggak mengajarkan Al-Quran kepada istri kita? Pernah, betul? Orang saya sini Pak. Bahasa Indonesia. Jujur itu lebih baik. Asri gak ngomong Asri. Jujur itu lebih baik. Saya tanya ibu-ibu, pernah diajarin sama bapaknya Al-Quran nggak? Pernah nggak? Ibu merasa rugi nggak? Merasa rugi nggak? Tuh bapak-bapak, ibu rugi bersebut berdampingan dengan anda sekalian selama ini. Pinteran bojone. Loh, pinteran sing wedok. Ya ora apa-apa sing wedok dibalik ngajari sing lanang. Aja sing lanang, kowe aja gengsi Pak ya, tak ajari. Masya Allah, ternyata sia-sia saya selama ini berdampingan dengan ayah.
Ngapunten nggih, ngapunten. Ini guyon, biar kita hidup aja gitu. Jadi gitu Pak. Mengajarkan Al-Quran kepada siapapun itu pahalanya akan terus mengalir. Maka kalau ada anak kecil di sekitar kita, rumah kita, tetangga kita, siapapun, walaupun kita bisa alif ba ta iqra, Arab apa itu? Sebenarnya bahasa Jawa itu pas Mas? Surutan. Sampaikan, itu pahalanya akan sampai. Tidak harus ibu menjadi ustazah, tidak harus bapak sampai menjadi ustaz. Sampaikan, itu akan pahalanya akan mengalir kepada kita. Nah itu Pak. Jadi itu Pak ya. Sampaikan ajaran Al-Quran, pesan-pesan dari langit yang Allah sampaikan lewat baginda Nabi Muhammad SAW sekemampuan kita. Kita mampu mengajar Al-Quran alif ba ta, mengajarkan doa makan, bacakan, sajarkan kepada mereka, karena pahalanya itu akan mengalir kepada kita. Ketika kita sudah wafat, ketika anak kita nanti cuma bisa sudah tidak mengambil atau tidak memanggil ayahnya dengan namanya, ketika nanti istri kita tidak mengambil kita ayah, ketika suami sudah tidak memanggil kita ibu, ketika istri dan suami kita sudah memanggil kita dengan almarhum, pahala itu akan mengalir semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah jadikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu intinya, natijah atau daripada kesimpulan daripada siang hari ini, bahwa orang tua kita yang sudah meninggal menunggu doa anak-anaknya, maka sampaikan doa kita. Kemudian jangan sampai kita berlepas diri dari ajaran Rasulullah SAW, dan pakailah kesempatan yang ada, umur yang masih ada, untuk taat kepada Allah SWT. Jangan sampai persinggahan kita di dunia yang sementara ini menghancurkan cita-cita kita yang selamanya, yaitu akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sakit membuatkan gini-gini, sakit. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Nah itu aja Bapak dan yang saya muliakan. Ini nggak sampai 3 jam, karena kayaknya kalau 3 jam udah panasan kabeh. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang saya sampaikan ini sebagai wasilah keberkahan untuk kita semua. Dan apabila ada salah dalam penyampaian, itu semata-mata dari saya pribadi Pak ya, yang banyak khilaf, yang masih bodoh, yang juga masih banyak dosa. Dan apa ada kebaikan, ada keberkahan yang turun daripada apa yang saya sampaikan, itu semacam taufatul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memilih kita, insya Allah Allah menjadikan kita umatnya Rasulullah SAW. Insya Allah kita di sini bersama-sama, insya Allah kita nanti di akhirat bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Walaupun masuk ke dunia satu-satu. Amin ya rabbal alamin. Nah itu, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang dikaruniai husnul khotimah, bi husnul khotimah. Matan wa akhirul kalam, salatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam, hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.